alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tembakan Cannon Crossbow Zugi Divine. Saat Duke Macan Putih berteriak, Star Luo City tampaknya telah menjadi landak besar yang menembak semua duri. Tiba-tiba, sejumlah kerang yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke arah pasukan Kekaisaran Sun Moon. Kali ini, White Tiger Duke tidak segera menggunakan cangkang interferensi stasioner. Mereka sangat terbatas. Setelah mengetahui bahwa mereka memiliki cangkang ini, musuh pasti akan mencoba mencegat mereka jika mereka menggunakannya lagi. Dai Hao sangat menyadari bahwa insinyur jiwa kelas 9 di antara Legiun Insinyur Jiwa itu pasti siap. Mereka akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan cangkang interferensi stasioner. Inilah mengapa dia perlu diinvestasikan dalam pertarungan sejak awal. Insinyur Jiwa segera mendirikan penghalang pertahanan terkait. Tanpa kehadiran kerang interferensi stasioner, penghalang pertahanan terkait ini tidak bisa ditembus di medan perang. Sayang sekali bahwa mereka hanya berlangsung sesaat. Lingkaran hijau diam-diam menyebar, dan dengan cepat menelan seluruh medan perang. Kong Deming, yang berada di depan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, mengungkapkan ekspresi heran di wajahnya. Sungguh orang yang licik. Sebagai ayah baptis dari semua insinyur jiwa kelas 9, ia segera tahu bahwa ia telah ditipu. Terakhir kali peluru interferensi stasioner ditembakkan, mereka telah melepaskan lampu hijau jade. Mereka sangat jelas di medan perang, seolah-olah mereka adalah kembang api. Kali ini, peluru ini ditembakkan tanpa peringatan apapun. Jelas, kerang-kerang itu tidak harus melepaskan lampu hijau giok. Jelas, mereka hanya muncul seperti itu di lain waktu karena itu adalah taktik yang disengaja oleh Kekaisaran Bintang Luo. Kali ini, Kekaisaran telah mengeksploitasi niat Kekaisaran Sun Moon untuk mencegat shell interferensi mereka, menyesatkan Kekaisaran Sun Moon. Kerang interferensi stasioner ditanam di antara kerang stasioner lainnya dan ditembakkan dengan Zuge Divine Crossbow Cannons. Segera, efek yang tidak terduga tercapai. Pengawasan udara dan alat-alat jiwa yang terhubung segera menjadi tidak berguna. Entah itu Juzi atau Kong Deming, mereka tidak bisa tidak terkesan. Jika Star Luo City ingin melawan Kekaisaran Sun Moon, cangkang gangguannya harus efektif terlebih dahulu. Jika alat jiwa yang terhubung tidak bisa dihentikan, semuanya tidak berguna. Legiun Insinyur Jiwa pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serang. Teriak White Tiger Duke berteriak. Setelah ini, ia menarik pedang panjang dari pinggangnya, dan mengarahkan pedangnya yang tajam ke arah pasukan Kekaisaran Sun Moon. Gambar demi gambar naik. Mereka berubah menjadi lampu yang mengalir dan menyerbu ke pasukan Sun Moon Empire. Proyeksi kuning raksasa muncul. Proyeksi ini panjangnya hampir 1000 meter. Itu besar, seolah-olah itu seekor banteng raksasa. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri Suan Penatua, Tao Ti Godly Bull. Sosok-sosok itu terus mendarat di tubuh Tao Ti Godly Bull. Ada beberapa ribu di antaranya. Sosok Godly Bull melintas di langit saat ia menyerbu menuju Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada retret untuk salah satu pihak. Ini sama untuk Shrek Academy. Untuk memenangkan pertarungan ini, kedua belah pihak tidak hanya perlu menggabungkan kemampuan mereka. Mereka juga harus menggabungkan strategi mereka. White Tiger Duke mengandalkan tentara ajaib hari ini. Juzi tidak lagi berada di tenda komandan sekarang. Meskipun dia telah membuat langkah-langkah untuk mencegah kerang interferensi stasioner dari pendaratan, Star Luo City pasti akan menggunakan metode apapun untuk memaksimalkan efeknya. Kalau tidak akan ada pertempuran untuk dibicarakan. Namun, Juzi tidak berharap alat jiwa mereka akan terganggu dengan mudah. Namun, semua ini tidak penting lagi. Yang penting adalah bentrokan langsung yang akan terjadi. Melihat bahwa Tao Ti Godly Bull dekat dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, bola cahaya perak yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Cahaya perak tiba-tiba bersinar, membentuk penghalang cahaya besar. Penghalang ini menelan Tao Ti Godly Bull. Penting untuk menyadari ukuran Tao Ti Godly Bull. Bahkan ada beberapa ribu master jiwa di atasnya. Dia benar-benar terkandung oleh bola cahaya perak itu. Bahkan alat jiwa yang terhubung tampaknya tidak begitu kuat. Penatua Suan adalah Doulo utama. Bulan perak tiba-tiba naik ke langit.
Tiba-tiba, sinar matahari menghilang dari langit. Saat bulan perak naik, penghalang bersinar bersamanya. Tuduhan ganas Penatua Xuan dihentikan begitu saja. Xuan Ziwen kehilangan suaranya saat dia berteriak dari atas tembok kota, Silver Moon Douluo. Ini Penatua Kong, ini Penatua Kong, petik 2. Ketika dia menyebutkan kata-kata Penatua Kong, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya sebenarnya dipenuhi ketakutan sekarang. Ya, itu ketakutan. Xuan Ziwen, yang biasanya sangat tidak takut, sebenarnya ketakutan sekarang. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung menembak ke arah Tao Ti Godly Bull. Meskipun itu bukan serangan terkait, kekuatan gabungan serangan oleh lebih dari 1000 insinyur jiwa masih menakutkan. Sebagai Ultimate Douluo, tanduk Penatua Xuan bersinar terang dengan cahaya kuning. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari penghalang perak. Namun, cahaya perak itu seperti permen lengket. Dia bisa meregangkan cahaya sebanyak yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa keluar darinya. Semua penguasa jiwa juga menunjukkan kekuatan mereka di dalam penghalang. Mereka menyerang penghalang dengan marah, tetapi tidak ada yang lolos. Di dinding Star Luo City, Xuan Ziwen bingung ketika dia melihat pemandangan ini. Dia telah berhasil. Dia sebenarnya telah berhasil. Penatua Kong sekarang adalah insinyur jiwa kelas 10. Dia telah menyatukan kemampuan transenden Douluo ke dalam alat jiwanya. Ini adalah alat jiwa natal yang dia sebutkan sebelumnya. Artinya, ia telah menyatukan alat jiwanya yang paling kuat dengan jiwanya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatan surga dan bumi. Silver Moon Divine Light Barrier. Pagoda Dewa Kematian seperti lelucon di depan Silver Moon Divine Light Barrier ini. Petik 2. White Tiger Duke sangat suram sekarang. Penghalang perak ini belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Star Luo Empire bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf. Kekaisaran Sun Moon juga memiliki kartu truf. Itu ribuan tahun teknologi alat jiwa. Ini akhirnya ditunjukkan sekarang. Penatua Xuan tidak bisa melindungi semua orang sendirian. Beberapa tuan jiwa yang lebih lemah sudah mulai mati. Ini juga pertama kalinya Penatua Xuan menghadapi situasi seperti itu. Dia meraung marah, dan cahaya kuning yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens. Kekuatan spasial. Penatua Xuan meraung, dan tanduknya perlahan berubah perak. Di atasnya, bola cahaya perak yang mencolok perlahan muncul. Di sekeliling bola cahaya perak ini ada lingkaran hitam. Jelas itu adalah ruang yang telah dihancurkan. Ketika Kong Deming melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Sayang sekali ia menemukannya begitu cepat. Sayang sekali. Jika tidak ada Douluo Ultimate yang bisa mengendalikan kekuatan spasial, aku bisa membunuh lebih banyak master jiwa menggunakan Silver Moon Divine Light Barrier saya. Ketika Penatua Kong melambaikan tangannya, langit bersinar cerah. Penghalang perlahan menghilang sebelum Penatua Xuan menyerang. Namun, serangan eksternal tidak berhenti. Penatua Kong tidak bermaksud menggunakan penghalang untuk menjebak mereka semua. Dia hanya perlu membangun momentum. Balok demi balok cahaya ditembakkan dari Tao Ti Godly Bull. Naga emas raksasa menerjang ke langit. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya meredup, dan insinyur jiwa terdekat dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak punya pilihan selain untuk meningkatkan penghalang pelindung dan menghentikan serangan mereka sementara. Radiant Holy Dragon True Body. Itu BB. Kerang kura-kura yang tak terhitung jumlahnya terbuka, membentuk perisai besar di langit yang menghalangi serangan yang akan datang. Banyak sinar cahaya juga dibiaskan. Permukaan cangkang kura-kura itu bersinar emas terang. Seekor ular raksasa bergerak di atasnya. Mata merah darahnya memelototi musuh-musuhnya, seolah-olah itu memilih siapa yang harus dimakan. Itu adalah perisai Xuanwu dari pertahanan abadi, Susansi. Bola-bola cahaya meledak di langit, secara akurat mencegat semua jenis serangan dalam radius 100 meter. Itu adalah pria yang benar-benar tersembunyi dalam baju besi tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi semua jenis alat jiwa, termasuk tong yang menembakkan sinar jiwa. Sinar yang merusak ditembak di mana-mana. Semua serangan berat diblokir. Asal kehancuran, Hei Ketu. Seekor ular merah muda muncul di langit. Sebuah lingkaran emas redup mendukungnya, dan menutupi beberapa penguasa jiwa yang lebih lemah. Tubuh emas tak terkalahkan dilepaskan oleh Soft Tendon Python. Itu adalah Will Demon Soft Rabbit, Jiang Nanan.
Suara seruling bergema di udara. 9 Phoenix naik ke langit, semua berkedip dengan warna berbeda. Serangan apapun yang menyerang mereka langsung menembus mereka. Dimanapun mereka lewat, semua serangan menyimpang dari lintasan asli mereka. Itu adalah Flood Cauldron Douluo, Nine Phoenix Flood menyembah, Xiao Xiao. 12 sayap berkibar, malaikat besar turun, dan lapisan cahaya suci muncul. Setiap kali mereka berada di tubuh guru jiwa, mereka menawarkan mereka cincin emas perlindungan. Itu adalah Angel Douluo, Ye Guyi. Seekor naga raksasa berwarna merah muda terbuka di langit. Lingkaran merah muda menyebar dari tubuhnya. Setiap serangan yang menyentuh lingkaran cahaya merah muda ini langsung dihancurkan. Itu adalah tubuh sejati Ruby Dragon dari Douluo Ruby, Nan Qiu Qiu. Berkas cahaya pedang panjang melonjak, dan bilah sepanjang 100 meter muncul. Seorang anggota Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion terbunuh oleh sinar pedang ini. Itu adalah Sword Fanatic Douluo, Ji Juechen, dan Sword Judgment-nya. Ya, mereka datang dari Sekte Tang. Mereka adalah 8 Douluo berjudul saat ini dari Sekte Tang. Dalam 3 tahun, mereka semua menjadi titled Douluo karena mereka berkultivasi tanpa lelah, dan setelah mereka mengkonsumsi pil spiritual. Mereka semua sangat kuat sekarang. Saat ini, mereka adalah pilar Sekte Tang. Mereka juga wajah-wajah generasi muda Shrek. Namun, 2 yang terkuat tidak ada di sini. Kalau tidak, jika semua 10 Douluo kuat ada di sini, kekuatan pamungkas Tang Sek akan sepenuhnya ditunjukkan. Selain mereka, titel Douluo dari Shrek Academy, Star Luo Empire, Dowling Empire dan Heavenly Soul Empire, semuanya menunjukkan kemampuan mereka juga. Mereka terbang ke segala arah dari punggung Taoti Godly Bull. Sosok demi sosok memancarkan cahaya yang menyilaukan dari tubuh mereka. Mereka tidak hanya menentang serangan yang menembaki mereka, tetapi mereka bahkan melompat ke arah insinyur jiwa. 4.000 yang pergi dengan Penatua Suan, semua elit di antara para penguasa jiwa. Mereka masing-masing harus memiliki setidaknya 5 cincin. Mereka yang memiliki kurang dari 7 cincin mengandalkan alat jiwa tipe terbang. Beberapa dari 7 cincin di atas melakukannya juga. Hanya mereka yang mahir terbang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk tetap di udara. Mengingat keadaan ini, jatuh dari langit berarti kematian. Pertarungan di langit segera menjadi sangat kuat. Dari Star Luo City, Sugi Divine Crossbow Cannons mengeluarkan suara dengan marah. Sinar cahaya terus-menerus ditembakkan. Pada saat yang sama, gerbang kota di depan Star Luo City dibuka. Sosok raksasa mulai muncul di tembok kota. Mereka memanjat menggunakan kaki panjang mereka secepat mungkin. Itu adalah Legiun Insinyur Benteng Jiwa Kota Shrek. Setelah bertahun-tahun memperkuat, Legiun Insinyur Benteng Jiwa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap benteng self-driving medan semua sekuat alat jiwa kelas 7. 3 insinyur jiwa mengendarai 1 benteng. Sekarang, seluruh pasukan memiliki total 500 benteng yang bisa dikendarai sendiri. Mereka berkoordinasi dengan meriam di tembok kota dan dengan cepat pergi keluar. Mereka menyerbu ke arah formasi jiwa di tanah, tugas mereka adalah menghancurkan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar jika formasi jiwa dibiarkan dibangun sepenuhnya. Tidak hanya Legiun Insinyur Benteng Jiwa dilepaskan, tetapi Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte juga ikut bergabung. 300 sosok muncul di atas tembok kota. Alasan mengapa mereka tidak muncul di awal adalah karena mereka saat ini membentuk kekuatan pertempuran terbesar dari semua Legiun Insinyur Jiwa. Setelah 3 tahun pelatihan, kekuatan bertarung individu dari masing-masing insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek telah sangat meningkat. Mereka semua dilengkapi dengan alat jiwa terbaik di Sekte Tang. Di Kerajaan Kekaisaran Luo, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menantang 5 insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan di tangan yang melindungi bangsa. Tentu saja, ini merujuk pada Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas. Dibandingkan dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, mereka masih jauh. Tentara biasa sudah tidak berguna di medan perang. Mereka hanya membantu formasi jiwa di sisi Kekaisaran Sun Moon. Adapun Star Luo City, prajurit biasa bertanggung jawab untuk memindahkan persediaan. Semua orang tahu bahwa pertarungan ini sangat penting untuk hasil akhir perang. Tidak ada yang penting.
White Tiger Duke terus memberikan perintah. Di atas tembok kota, semua jenis alat jiwa menghujani api sebanyak mungkin. Pertarungan di 3 arah lainnya dari Star Luo City sudah dimulai. Namun, pada saat ini, Duke Macan Putih hanya bisa diganggu dengan bagian depan. White Tiger Duke sedang bertarung. Dia tidak punya pilihan. Dia memiliki terlalu sedikit kartu truf. Dia hanya bisa memilih untuk meletakkan mereka semua di medan perang sekarang. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menang. Situasi di medan perang sangat tragis. Juzi sedang menonton dari belakang. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka semua berasal dari Shrek Academy dan Tangsek. Dia bahkan lebih berkonflik sekarang. Penting untuk mengetahui bahwa masih ada 2 orang lagi yang belum muncul di medan perang. Dengan cangkang interferensi stasioner, mereka mampu mengubah situasi seluruh pertarungan. Dia tidak berharap melihat mereka berdua di sini pada saat ini. Lagi pula, mereka sudah menghilang selama 3 tahun. Namun, dia masih sangat khawatir bahwa mereka akan muncul kembali. Jika penguasa jiwa yang kuat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mati dalam pertempuran di depannya, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak akan pernah memaafkannya. Juzi terbelah antara pilihan di depannya. Dia biasanya sangat menentukan ketika harus membuat keputusan seperti itu. Namun, dia tiba-tiba menjadi sangat ragu-ragu. "Marshal, tolong beri kami pesanan Anda." Seorang komandan yang berada di sisinya memohon padanya. Juzi menghela nafas sebelum membisikkan beberapa instruksi kepada komandan di sisinya. Saat ini, kedua belah pihak sekarang terlibat dalam pertempuran. Karena pertempuran baru saja dimulai, para master jiwa dan insinyur jiwa di kedua sisi berada dalam kondisi terbaik mereka. Mereka masih bisa habis-habisan satu sama lain. Hanya ketika mereka menghabiskan energi mereka dalam jumlah besar, korban akan mulai menumpuk. Pada akhir hari, Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial masih merupakan kelompok paling kuat di medan perang. Beberapa orang akan jatuh dari langit dengan setiap serangan yang mereka luncurkan. Namun, di bawah komando Kong Deming, mereka akan selalu mundur setelah melancarkan serangan untuk memperpanjang jarak antara musuh mereka dan diri mereka sendiri. Tubuh Kong Deming terus-menerus memancarkan cahaya perak yang kuat ketika dia menjauhkan Penatuasuan dari pasukan insinyur jiwa. Pada saat ini, para master jiwa dari Shrek Academy dapat menunjukkan kecemerlangan masing-masing. Para tetua dari Paviliun Dewa Laut, serta guru jiwa yang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, bergegas menuju insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Seluruh medan perang diterangi oleh lampu-lampu berwarna berbeda yang dipancarkan dan dilepaskan oleh keterampilan jiwa mereka. Tiba-tiba, cahaya misterius melonjak dari belakang Kekaisaran Sun Moon. Sinar cahaya ini sangat tak terduga karena muncul tanpa peringatan. Itu menyapu medan perang dengan cara membabi buta karena setiap guru jiwa dan insinyur jiwa di medan perang diterangi olehnya. Saat ini, Ma Xiaotao melepaskan Phoenix Meteor Shower-nya. Setelah dipukul oleh sinar, tubuhnya mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan saat rasa enfeeblement melemahkan niat bertarungnya. Karena ini, Phoenix Meteor Shower-nya dihentikan. Sementara itu, tubuh para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon merilis sebuah selaput tipis yang melindungi tubuh mereka dari sinar, dan mereka berhasil muncul tanpa cedera darinya. Sinar penyelewengan, sinar enfeeblement pada skala ini harus menjadi alat jiwa kelas 9. Bahkan, itu pasti lebih kuat daripada alat jiwa kelas 9 rata-rata. Setiap orang memiliki kartu truf, dan Kekaisaran Sun Moon tidak terkecuali. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi kurang lengkap dari Star Luo Empire. Namun, mereka tidak memiliki hal-hal seperti cangkang interferensi, yang secara langsung dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Sinar enfeeblement ini, pada kenyataannya, adalah alat jiwa kelas 9. Satu-satunya alasan mengapa itu bisa mencakup jangkauan yang begitu besar adalah karena itu adalah alat jiwa sekali pakai. Itu sangat mirip dengan shell meriam jiwa stasioner, tetapi memiliki perbedaan kunci tertentu. Itu jauh lebih terkendali meskipun tidak sekuat shell meriam jiwa stasioner. Selain itu, ia melepaskan lebih dari satu sinar jiwa enfeeblement. Garis sinar enfeeblement menyapu langit ketika lebih dari setengah dari 4.000 master jiwa Star Luo ditabrak oleh mereka. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan bertarung mereka jatuh sangat. Ini bukan akhir dari semuanya. Setelah itu, sinar yang berbeda warna bersinar pada insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon.
Pada saat itu, para insinyur jiwa menjadi jauh lebih kuat. Tidak hanya kekuatan jiwa mereka ditingkatkan, tetapi seluruh aura mereka juga diubah oleh cahaya. Itu adalah sinar yang membantu meningkatkan pasukan seseorang. Kekuatan jiwa insinyur jiwa meningkat 10%, dan konsentrasi spiritual mereka juga meningkat. Selain itu, sinar juga memiliki efek haus darah. Ini juga merupakan alat jiwa kelas 9 sekali pakai. Kedua sinar jiwa kelas 9 ini mampu mengubah situasi di medan perang dengan melemahkan lawan mereka dan meningkatkan insinyur jiwa mereka. Setelah mereka dibebaskan, jelas bahwa Kekaisaran Sun Moon berada di atas angin. Situasi yang sama persis sedang direplikasi di tanah. Jelas sekarang bahwa Kekaisaran Sun Moon telah siap. Mereka mulai berdagang serangan dan berhembus dengan legiun insinyur jiwa di kota Shrek sekarang setelah mereka selesai memasang alat jiwa mereka. Meskipun mereka masih sedikit dirugikan, situasi mereka telah meningkat pesat. Selain itu, mereka memasang beberapa area penyebaran alat jiwa lainnya. Jika pertempuran itu terus berlarut-larut, Kekaisaran Sun Moon pasti akan menang. Sekarang jelas bahwa Kekaisaran Luostar telah kehilangan pertempuran udara. Sementara itu, meja-meja itu sekarang perlahan-lahan dibalikkan oleh Kekaisaran Sun Moon saat mereka mulai menguasai tangan atas di tanah juga. Duke Harimau Putih melihat semua ini dari tembok kota Star Luo City. Dia menutup matanya saat seringai terbentuk di wajahnya. Saat ini, Kekaisaran Luostar tidak lagi sama dengan sebelumnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri melawan Kekaisaran Sun Moon yang kuat. Tanpa bala bantuan dan dukungan dari Akademi Shrek, mereka tidak akan pernah bisa memegang tanah yang tersisa. Sudah terlambat, mungkin sudah berakhir dilakukan. Pada saat ini, seseorang meletakkan tangannya di bahu White Tiger Duke. White Tiger Duke membuka matanya dan berbalik untuk menghadap Su Jiawei, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo.